Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Aryawan, Guru Agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Sempidi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan di LPTK Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan NIM 25411811056. Pada hari ini akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 6 dengan materi catur asrama. Berikut uji kinerja saya. Terima kasih. Pada asana tangan jali. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk anak-anak semua. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya Bapak tanya dulu, gimana kabar anak-anak semua di pagi hari ini? Baik. Semua? Baik. Baik. Masih tetap semangat? Masih. Gimana semangat paginya? Pagi, yes. Nah, terima kasih untuk waktunya. Untuk anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin. Pada asana jika kamu cikarana. Doa dipimpin menurut agama Hindu. Doa mulai. Om Semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Nah, silakan duduk kembali. Untuk anak-anak semua, karena setiap pembelajaran kita awali dengan doa agar pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, berdoanya kita sudah dimulai, sudah selesai tadi. Sekarang Bapak mau absensi dulu. Absensi anak-anak yang hari ini bisa hadir mengikuti pembelajaran dan yang sakit atau izin hari ini. Kan masih ingat anak teman-temannya, sekolah masih ingat yang nggak masuk? Nanti sampaikan izin atau sakitnya ya. Absen 1. Absen 1 gimana? Oh, masuk. Absen 2-nya? Absen 3. Absen 4. 7? Nggak ada. Jadi 26 nggak masuk 1 ya. Alasannya? Izin. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional. Ayo yang memimpin boleh, karena kita menghormati lagu kebangsaan. Garuda Pancasila mulai. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Karena pembelajaran kita mau mulai, Bapak tanya dulu. Untuk minggu lalu itu babnya adalah mengenai catur buku. Sekarang bab berikutnya adalah bab catur asrama. Nah, anak-anak masih ingat gak pembelajaran mengenai catur asrama? Karena catur asrama yang Bapak akan jelaskan sekarang adalah mengenai gimana bagian-bagian catur asrama dan pengertian catur asrama. Jika anak-anak sudah tahu tentang catur asrama, nanti kita perjelas kembali. Yang selanjutnya kita ngapain ya? Ke tujuan
tujuan pembelajaran dalam satu asrama, nanti kita akan mengetahui mengenai apa? Mengenai pengertian catur asrama. Nah, sebelum catur asrama Bapak akan jelaskan, sebaiknya gimana? Sebaiknya kita meeting dulu. Meeting dulu. Ayo, meetingnya coba sih. Ya, yuk boleh, biar semangat. Ayo teman-teman, kita menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3, mulai. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, terima kasih. Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ya, berat. Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Catur asrama dalam ajaran agama Hindu. Ya, bisa dengarkan, saya tonton videonya dulu, biar anak-anak bisa memahami mengenai catur asrama. Maka terima kasih video pembelajarannya. Yang lebih semangat untuk belajarnya. Saya tonton dulu. Yang berarti 4 atau 8. Jadi, catur asrama ialah 4 jenjang kehidupan sesuai dengan tahapan yang dilakukan dalam kehidupan berlandaskan ajaran agama Hindu. Jenjang kehidupan berdasarkan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Dalam nota Agastya Parwa dan Silakrama ada 4 jenjang kehidupan atau asrama. Jadi anak-anak boleh bertanya ke Bapak. Lewat pertanyaan boleh ditulis mau tanya apa mengenai video saya. Brahmacari, 2. Grahasta, 3. Wanaprastha, dan 4. Biksuka. Ya, langsung dengar lagunya. Ayo teman-teman, kita menyanyi lagu catur asrama. 1, 2, 3. Saya mau bertanya, apa catur asrama? Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, Biksuka. Itulah jalan hidup, 4 tahap utama. Belajar rumah tangga, menyepi lalu tapa. Ya. Tadi sudah mendengarkan dan menonton video pembelajaran mengenai apa? Catur asrama. Semua udah saya mengingat. Catur asrama itu, Bapak tanya lagi. Catur asrama dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja Juna? Lagi. Wanaprastha, Biksuka atau sanyasin. Ya, Brahmacari. Brahmacari Anda yang tahu nggak? Ayo anak-anak yang tahu Brahmacari itu apa? Brahmacari masa menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua Grihasta. Masa anak-anak berumah tangga seperti anak
di rumah. Ya, ayah, ibu, ada adik, kakak. Itu disebut dengan Griastra. Griastra warna prasta. Ada yang tahu warna prasta? Nah, masa apa tadi? Memasuki kehidupan rohani. Contohnya itu apa? Menjadi pinandita atau menjadi pandita. Ada yang mau tanya nggak? Pinandita apa? Ada. Pinandita itu adalah kepemangkuan atau yang disebut dengan Eka Jati. Kalau Dwi Jati itu apa? Dwi Jati lahir untuk kedua kalinya. Eka itu lahir sekali. Kalau Dwi Jati lahir dua kali. Yang sekali lahir dari ibu, yang kedua lahir dari sastra. Nah, yang duniawinya. Nah, tadi Bapak udah nanya. Sekarang Bapak mau anak-anak yang bertanya. Apa yang mau ditanya mengenai video yang tadi? Yang dia ketahui, ya. Oh, ini Griastra. Yang Bapak cari, ada yang mau nanya nggak? Ya. Berapa itu Bapak cari? Apa itu usia Griastra? Ya. Ya. Warna prastanya secara lengkap. Ya. Tahu namanya? Kelompoknya Bapak suka baju aja deh. Ayo kelompoknya. Ya. Ya, satu. Ya. Ya, terus sana lanjut lagi ngambil ini lagi. Ayo. Oke, satu. Nah. Sekarang anak-anak dapat juga spidol satu-satu. Boleh. Ini pembagiannya. Nanti spidol yang gede itu pelan-pelan nanti. Ya, anak-anak. Nah, sekarang udah itu semua, kalau bahannya semua. Anak-anak akan membuat LKPD seperti ini. Sekarang kelompoknya lagi maju. Yang dapat Big Super mana? Nah, ini Big Super. Big Super ini nanti ya. Ini saja. Yang dapat Griastra. Ini Griastra ini Super. Ini masuk di sana. Kasih di warna enggak ini. Yang ini yang suka. Suka. Ya. Boleh sekarang anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Satu orang, silakan boleh duduk. Ya, boleh duduk. Duduk. Nah, keluarin dulu. Yang nulis, silakan nulis. Yang dapat tugas nulis, silakan nulis dari penjelasan.
silakan kelompoknya maju ke depan. Ya, boleh semuanya. Megan dan presentasikan. Anak-anak yang lain, silakan memperhatikan, siapkan pertanyaan. Ayo, silakan presentasikan kedua orang. Boleh, Sa? Boleh, naikin ke atas dulu, boleh. Tinggiin, biar bisa dibaca. Ya. Ya, menyerahkan tanggung jawab. Ya, ini. Teman-teman yang lain, silakan melihat bagaimana presentasi temannya di Wana Prasta Asrama. Oke, udah. Wana Prasta. Ya, silakan tetap di depan, menghadap ke teman-temannya semua. Tunjukkan hasilnya. Ya, ini Wana Prasta. Ya, kita kasih tepuk. Dari mana? Ya, ada pertanyaan untuk presentasi yang ini? Ada yang mau tanya? Ya. Apa artinya Wana Prasta? Wana Prasta adalah masa di mana kehidupan mengasingkan diri atau kehidupan rohani. Udah? Nah, dalam hal ini hasil kerja daripada anak-anak yang di kelompok Wana Prasta gimana? Baik nggak? Bagus nggak? Senang nggak? Oke, teman-teman yang sekali itu, teman-teman anak-anak di Wana Prasta yang sampai dulu. Lanjut sekarang Brahmacari. Oke, Brahmacari. Ayo, boleh dua orang sana biar kelihatan teman-temannya. Ayo, boleh jelaskan sekarang. Anak-anak kelompok Brahmacari akan menjelaskan mengenai Brahmacari. Ya, ini sudah bagus banget kreasinya. Ya, Brahmacari boleh dijelasin. Ya. Pinter. Brahmacari asmara adalah masa menuntut ilmu. Kemudian masa menuntut ilmu pengetahuan, belajar, mengendalikan diri dan menyiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Brahmacari Bisa digunakan Brahmacari. asrama adalah tahapan pertama dalam satu asrama, yaitu masa ketika seorang anak menuntut ilmu pengetahuan, widya, belajar disiplin, mengendalikan diri, serta menyiapkan dasar untuk kehidupan berikutnya. Kata Brahmacari berasal dari Brahma, yang artinya pengetahuan suci, Veda, kebenaran. Cari berasal dari kata berjalan atau menempuh jalan. Sehingga Brahmacari berarti orang yang menempuh jalan pengetahuan suci dengan disiplin, tekun, dan patuh pada guru atau acarya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Brahmacari. Presentasi yang bagus mengenai Brahmacari, hasil diskusi, hasil dari alat peraga dari media ajar hari ini mengenai catur asrama, yaitu adalah Brahmacari. Ada pertanyaan dari anak-anak? Ya. Brahmacari itu isinya apa aja? Brahmacari isinya apa aja? Brahmacari di sini adalah isinya apa aja? Mengenai pendalaman
ilmu, pengetahuan dan kebenaran. Itu isi dari ajaran Brahmacari adalah mengenai ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan dan mencari sebuah pengetahuan lewat belajar. Kasih WUW-nya. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, presentasi untuk ini anak-anak ini sudah bagus. Ya, feedbacknya bagus. Ya, silakan. Suka dulu. Atau Sanyasa. Untuk ininya nanti Bapak akan minta di depan penyajian semua hasilnya ya. Silakan semua orang. Ya, adalah mengenai apa? Sanyasa. Hasil dari diskusi teman-teman di Sanyasa Brahma. Ya, Sanyasa asrama adalah masa-masa apa? Boleh dijelasin? Sanyasa asrama adalah masa pelepasan. Masa pelepasan. Kemudian Sanyasa asrama masa menghilangkan semua keterikatan duniawi hidup sepenuhnya untuk mencari moksha. Ciri hidup sederhana, tidak memiliki harta, dan sepenuhnya berfokus pada pengetahuan tinggi dengan Brahma. Usia tahap akhir kehidupan. 1. Tujuan utama asrama. Ya, tidak apa-apa. Ya, Sanyasa yang kedua. Sanyasa itu adalah di masa anak-anak dalam melepas semua hidupnya ya. Ya, udah. Sanyasa asrama adalah masa-masa di mana orang-orang melepaskan duniawinya, melepaskan ikatannya semua untuk menjadi contoh. Sanyasa adalah Sang Buddha Gautama, Sang Yogi, yaitu Sang Resi. Ini adalah masa-masa pelepasan. Anak-anak, gimana? Sudah mengerti? Sudah memahami mengenai Sanyasa? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Udah, ya, yuk silakan. Sanyasa boleh kembali ke bangkunya. Yang terakhir adalah Grehasta. Silakan kelompok Grehasta. Jelasin. Ya, pegang dua. Biar jelas kelihatan ke teman-temannya. Ya, angkat dikit biar jelas kelihatan. Ya, angkat dikit biar kelihatan jelas ke teman-temannya. Ya, nanti mukanya boleh kelihatan. Ya, Grehasta. Silakan presentasikan. Jadi ini adalah bagian dari satu asrama, yaitu Grehasta. Grehasta juga memiliki bagian dalam, yaitu dharma. Yang lain bisa fokus ke temannya mengenai Grehasta. Biar anak-anak paham ya. Harta itu kekayaan. Mencari kehidupan yang layak untuk menopang keluarga. Yang ketiga, kama. Kama yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam rumah tangga. Yang terakhir ada moksha. Walaupun sibuk dengan keluarga, kita tetap melaksanakan kiasnya
di mana anak-anak daripada kelompok Grihasta sudah menjelaskan dengan baik hasil diskusi dan mempresentasikan mengenai Grihasta. Pertanyaan sekarang, anak-anak sudah memahami mengenai Grihasta? Ada yang mau bertanya nggak Grihasta apa? Oh, dari usia berapa akan bisa menikah? Ada anak-anak mau menikah ini? Ada yang mau menikah? Usianya adalah dari usia 20 untuk yang perempuan Ya. dan yang 25 untuk yang laki-laki. Ya, 20 tahun dan 40 tahun. 20 sampai 40 tahun. 20 tahun itu untuk wanita, 25 tahun untuk laki. Ya, ayo silakan kembali. Apa mau tanya sekarang? Dari hasil yang anak-anak pelajari tadi, dari hasil yang anak-anak buat dalam pembuatan LKPD yang tadi, gimana rasanya anak-anak membuat LKPD dengan kerja kelompoknya? Semua bisa kerja sama yang baik. Maka jadilah hasil yang baik, yang indah. Bapak apresiasi hasilnya sangat baik. Nah, untuk bahan evaluasi, Bapak kasih dengan cara diskusi. 2 pertanyaan. Oke? Evaluasinya, yang tahu catur itu apa? Catur apa? 4. Yang tahu asrama? Ya. Jenjang atau tingkatan asrama. Yang tahu catur asrama? Ya, Rakia? 4 tahapan kehidupan. Ya, 4 tahapan kehidupan dan jenjang kehidupan. Catur asrama dibagi menjadi 4. Ada yang tahu? Abi? Cari. Suka boleh. Ya. Yang bisa melengkapi siapa? Ya. Suka. Ya. Suka, pinter. Udah paham semua? Ya, evaluasi dengan diskusi tanya jawab sangat memahami anak-anak untuk pembelajaran catur asrama. Nah, Bapak akan kasih jenjang nilainya. Ya, jenjang nilai kelulusan daripada nilai agama itu nilai utamanya adalah 7. Nilai paling rendah adalah 7. Nilai paling tingginya adalah 9,9 atau 100 jika anak-anak bisa memahami daripada pembelajaran hari ini. Ya, yang kurang daripada nilai 7, maka anak-anak bisa melaksanakan remedial atau remedi. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah selesaikan bahan sekarang mengenai catur asrama. Nanti di bab 2 kita akan melanjutkan dengan Pancasrada. Ya, Pancasrada itu ada 5 keyakinan. Ya, Pancasrada itu nanti minggu depan. Nah, sebagai penutupnya Bapak minta salah satu teman-teman atau adik-adik anak-anak Bapak untuk menutup sesi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Abi, ya ayo Abi, silakan Abi untuk doa penutup. Ya, Abi memimpin doa penutup. Teman-teman semua atau anak-anak Bapak semua silakan bangun dari tempat duduknya. Kita berdoa menutup dengan Om Dewa Sursema Paramo Siwa Ativyaya Nama Swaha. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan Pramu Sandi. Om Sandi 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 Om.